Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman generasi smart. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Jadi kali ini, perkenalkan, saya Yuda Dwi Tama akan sedikit menjelaskan tentang hukum dasar kimia, yaitu salah satunya hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Jadi ini adalah materi kelas 10 semester genap yang juga sering kali keluar di ujian nasional maupun ujian sekolah di kelas 12. Meskipun tentunya ujian nasional sudah dihapuskan, tapi bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Nah, kali ini kita akan coba bahas sedikit tentang hukum perbandingan tetap yang terkadang banyak orang masih bingung karena berfokus pada kalimat hukum tersebut. Apa sih inti dari hukum Proust? Oke, kita mulai saja. Nah, jadi hukum perbandingan tetap itu intinya adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa selalu tetap. Nah, bisa kita lihat di sini kata kuncinya adalah perbandingan massa dan tetap. Jadi perbandingan massa selalu tetap. Jadi dicamkan dulu perbandingan massa selalu tetap. Oke. Seperti apa contohnya? Nah, kita lihat di sini pada senyawa H2O atau air, perbandingan massa H atau hidrogen dan O, oksigen, adalah 1 berbanding 8. Nah, maksudnya gimana? Nah, jika terdapat 9 gram H2O, maka massa H adalah 1 gram dan massa O adalah 8 gram. Sekali lagi, jika terdapat 9 gram senyawa H2O, maka massa H adalah 1 gram dan massa O adalah 8 gram. Kita lihat di sini lebih mudahnya dalam tabel. Ya. Massa H berbanding massa O dalam H2O itu 1 berbanding 8. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 9. Jadi kalau kita masukkan dalam matematikanya atau matematisnya adalah massa H akan selalu 1/9 dari total massa H2O. Karena pembandingnya adalah 1. Lalu kemudian massa O atau oksigen selalu 8/9 dari massa H2O. Jadi berapapun massa H2O, massa H itu adalah 1/9-nya dan massa O adalah 8/9-nya. Jadi tinggal dihitung saja, begitu. Nah, sekarang bagaimana hukum perbandingan tetap ini kalau diterapkan dalam soal? Nah, ini ada sebuah contoh soal. Perbandingan massa unsur tembaga atau Cu dan belerang atau S dalam tembaga sulfida CuS. Ingat ya, CuS, jangan dibaca langsung jadi cus, tapi CuS adalah 2:1. Nah, ini sekalian kita mengingat-ingat kembali nama-nama dan lambang unsur. Tembaga Cu, belerang S. Nah, jadi perbandingan Cu berbanding S adalah 2:1. Pertanyaannya, berapa gram belerang yang dapat bereaksi dengan 8 gram tembaga? Jadi, ada 8 gram tembaga, lalu mau direaksikan dengan belerang supaya terdapat membentuk senyawa tembaga sulfida atau CuS, dan perbandingannya harus 2:1. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, jadi penyelesaiannya adalah, pertama kita buat dulu massa dari Cu berbanding massa dari S atau belerang adalah 2:1. Coba dipahami lagi, massa Cu berbanding massa S itu 2:1. Artinya, massa Cu itu diibaratkan 2 dan massa S 1. Maka massa Cu adalah 2 kali lipat massa dari S. Oke, jadi massa Cu 2 kali lipat dari massa S karena 2:1. Di soal tadi diketahui kalau tembaganya 8 gram, berarti berapa massa belerangnya atau massa S-nya? Nah, karena di sini tadi kita sudah sebutkan bahwa massa Cu itu 2 kali lipat dari massa S karena 2:1, maka jika Cu-nya 8 gram, tentu massa S adalah setengahnya, yaitu adalah 4 gram. Jadi cuma sesimpel itu. Jadi karena ini 2:1 berarti Cu 2 kali lipat dari S atau S setengah dari Cu,
Maka jika CU 8 gram, lalu S-nya pasti 4 gram. Karena perbandingannya 2:1. Nah, tentu akan muncul pertanyaan. Ini kan karena perbandingannya mudah, 2:1. Kita bisa mengumpamakannya 2 kali lipat atau setengahnya. Bagaimana kalau angkanya itu rumit? Perbandingannya bukan perbandingan yang simpel seperti tadi. Oke, sekarang saya ada contoh random saja. Saya anggap ada unsur X dan unsur Y yang bisa membentuk senyawa XY dengan perbandingan massa X berbanding massa Y adalah 3:7. Nah, ini kan angkanya tidak bisa dibagi dari 3 ke 7. Berapa kali lipatnya kan tidak ada. Maka kita ambil contoh, jika massa X-nya 6 gram, berapakah massa Y-nya? Nah, di sini kalau misalnya pakai yang tadi, kita bisa pakai perbandingan karena 2 kali lipat atau setengahnya. Nah, ini kan beda angkanya. Gimana kita menyelesaikannya? Yang pertama, kita buat panah dulu ke atas. 6 gram milik X adalah untuk pembandingnya, yaitu 3. Maka 6 kita bagi dengan pembandingnya itu 3. 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Terus, diapakan lagi? Kita tarik dari selengkung, panah lengkung ke pembanding dari yang ditanya, kita kalikan. Jadi 6 dibagi 3, hasilnya 2. 2 dikali 7, hasilnya 14 gram. Oke, jadi dari yang diketahui, dibagi pembandingnya, dikali dengan pembanding yang ditanya. Udah, cuman seperti ini saja. Jadi, yang ditanya itu hasil akhirnya didapat dari massa diketahui, kita bagi dengan pembandingnya, lalu kita kali dengan pembanding yang ditanya. Dapatlah 14 gram. Sudah, begitu saja? Iya, begitu saja. Simpel kan? Jadi seperti inilah salah satu contoh soal dari hukum perbandingan tetap. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal berikutnya dengan model soal yang berbeda. Soalnya kita baca dulu. Perbandingan massa karbon atau C dan oksigen atau O pada senyawa karbon dioksida CO2 adalah 3:8. Pertanyaannya, jika 12 gram karbon direaksikan dengan 24 gram oksigen, berapakah massa karbon dioksida yang dihasilkan? Lalu, apakah ada zat yang bersisa? Nah, berarti di sini kita akan mereaksikan C atau karbon dengan oksigen. Yang kita mau bentuk adalah karbon dioksida dengan perbandingan C banding O 3:8. Jadi kita buat dulu di sini. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, ada catatan untuk kalian. Dalam reaksi kimia, minimal salah satu pereaksi harus habis bereaksi. Sekali lagi, jadi dalam reaksi kimia, minimal salah satu pereaksi harus habis bereaksi. Ya, lebih bagus kalau dua-duanya, tapi minimal salah satu. Nah, sekarang kita punya 12 gram karbon dan 24 gram oksigen. Ingat, oksigen itu kan gas. Gas itu umumnya diatomik menjadi O2 yang mau kita reaksikan supaya menjadi CO2. Kalau teman-teman masih bingung dengan membuat reaksi, silakan dipelajari lagi materi reaksinya, atau kalau memang lupa, bisa dibuat biasa saja C dengan O. Nah, kalau sudah paham, kita tulis sesuai dengan reaksinya. Jadi kita punya 12 gram C dan 24 gram O. Seperti yang kita bilang tadi, di soal diketahui perbandingan antara C dengan O harus 3:8. Nah, kita lihat yang saya tulis di atas. Dalam reaksi kimia, minimal salah satu pereaksi habis bereaksi. Maksudnya seperti apa? Nah, kita anggap jika C ingin kita habiskan. Apa maksudnya? Jadi kita kan punya 12 gram C. Nah, kita anggap kita reaksikan 12-12-nya. 12 gramnya ini kita reaksikan total. Maka kita harus cari dulu butuh berapa O untuk mereaksikan 12 gram C. Jadi sama dengan soal sebelumnya tadi, kita bagi 12 dibagi 3, lalu kemudian kita kali dengan 8, 12 dibagi 3 hasilnya 4, 4 dikali 8 hasilnya 32 gram. Nah,
Di sini kita dapat 32 gram yang dibutuhkan untuk mereaksikan 12 gram C. Sedangkan kita hanya punya 24 gram oksigen. Artinya, oksigen yang kita punya kurang. Dan dalam reaksi kimia, kita tidak mengenal hutang. Jadi tidak boleh yang mau kita reaksikan berlebih dari apa yang kita punya. Jadi kita hanya boleh mereaksikan maksimal batas yang kita punya saja. Maka dari ini dapat kita simpulkan, C tidak habis bereaksi karena O-nya tidak cukup. Nah, kalau udah seperti ini, sudah pasti yang habis bereaksi bukan C, melainkan O. Mari kita lihat. Kita tulis ulang lagi seperti tadi. C ditambah O2 menjadi CO2 dengan C-nya 12 gram dan O2-nya 24 gram. Nah, perbandingannya 3:8. Nah, karena tadi bukan C yang habis bereaksi, maka yang habis bereaksi adalah O. Maka kita pakai semuanya, 24 gram kita habiskan. Nah, sekarang kita lihat berapa gram C yang kita butuhkan untuk mereaksikan 24 gram O atau oksigen. 24 kita bagi dengan 8, hasilnya 3. Lalu kita kali 3 kali 3, hasilnya 9 gram. Nah, yang kita punya adalah 12 gram. Itu artinya mencukupi dari apa yang kita punya. Nah, jadi hanya cukup 9 gram untuk mereaksikan 24 gram oksigennya. Maka nanti massa CO2 yang terbentuk adalah 9 gram C ditambah 24 gram O, hasilnya 33 gram. Lalu apakah ada yang bersisa? Ya, C-nya bersisa 3 gram. Karena kita punya 12 gram dan hanya kita pakai 9 gram saja. Tersisa 3 gram dari C di akhir reaksi. Karena yang bereaksi hanya 9 gram saja. Dan massa CO2 yang dihasilkan adalah 33 gram. Jadi seperti itu dua contoh soal yang paling umum dan paling sering muncul di ulangan maupun di ujian tentang hukum perbandingan massa. Kira-kira begitu. Kalau teman-teman masih bingung atau kurang paham, bisa diulangi lagi videonya pelan-pelan, di pause-pause bagian yang kurang paham, dicoba dikerjakan sendiri. Nah, mungkin ada beberapa juga yang akan bertanya, untuk apa sih kita belajar seperti ini sedangkan mungkin tidak tertarik dengan kimia? Saya nggak mau jadi ahli kimia, mas, saya mau jualan saja. Oke, sekarang kalau kamu jualan, misalnya jualan apa? Jualan makanan. Makanan juga punya resep. Misalnya kamu jual apa? Jual burger. Untuk jual burger, kamu butuh 1 daging dan 2 roti. Lalu kalau di persediaan kamu cuma ada 9 daging dan 20 roti, maka berapa hamburger yang bisa kamu buat? Secara matematika atau secara pola pikir untuk menyelesaikannya, prinsipnya adalah dengan prinsip ini, di mana resep makanan kita anggap seperti perbandingan dalam senyawa, selalu tetap. Namanya resep makanan atau apapun itu yang sifatnya konstan atau tetap, maka tidak boleh kita ubah-ubah. Nah, prinsip pola pikir itulah yang akan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian nanti, meskipun kalian bukan jadi ahli kimia. Nah, begitu. Jadi, kalau memang kalian tidak tertarik dengan ingin menjadi ahli kimia atau yang lainnya, ya kalian bisa terapkan pola pikir ini, bagaimana pola kalian menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini, gitu. Jadi, tenang saja, tetap kalian pelajari, pahami benar-benar, karena ingat pesan saya bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Yang ada itu adalah manusia yang menyia-nyiakan ilmu. Jadi belajar, silakan kalian belajar dengan tekun. Yakini bahwa apa yang kalian jalani sekarang itu selalu punya arti. Jangan sampai kalian menyia-nyiakannya begitu saja. Jadi daripada makin ngelantur, ya kan. Jadi kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian masih belum paham tadi, silakan kalian ulang-ulang lagi, kalian cari contoh-contoh soal. Dan saya mohon maaf kalau masih ada beberapa kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart.